Luar biasa sekali. Apa kabar hari ini, Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Ugi, Bu Inung, hari ini seluruh peserta Zoom ingin mendengarkan kesaksian dari Bapak dan Ibu terkait dengan penyakit yang sebelumnya pernah diidap oleh Bu Inung ya, yaitu kanker ovarium. Nah, monggo Pak Ugi dan Ibu Inung, silakan disampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat FBI semuanya. Saya akan berbagi cerita mengenai sakit dari istri saya, kanker ovarium yang sudah dikatakan dokter sudah stadium 4B. Jadi kami mengenal alat PMD dan PDP ini dari seorang teman, Pak Indra dan Budian, ya. Pak Indra dan Baik. Budian. Ya, di awal kami tapi baru kenal Pak Indra dan Budian itu setelah 2023 ya. 2023. Baik, Padahal istri saya sakit ini sebenarnya mulai di akhir 2019. baik. 2019 itu udah mulai perutnya udah mulai membesar, Mm-mm. cuman kami belum tahu sakitnya apa. Baik. Jadi kami periksa ke spesialis penyakit dalam, Mm-mm. eh, info yang diberikan ini ginjal. Terus kemudian Baik. ternyata Nah, terus, Pak? hasilnya Mm-mm. nihil. Opname lagi diberitakan TBC usus. Ternyata Mm-mm. setelah hasil labnya turun, nihil juga, Baik. normal. Mm-mm. Nah, dengan keraguan-raguan ini kami bingung kita harus kemana gitu ya, karena Mm-mm. dokter spesialis penyakit dalam tidak tidak menemukan penyakitnya, tapi Baik, Pak. Mm-mm. perut semakin membesar dan sakit. Kemudian kami disarankan, kebetulan ada rumah sakit onkologi di dekat rumah. Iya. Kita mencoba datang ke sana, ternyata memang benar. Jadi ada kemungkinan. Jadi ini kalau tidak kanker, ya memang ginjal. Tapi kalau dilihat dari kaki yang tidak bengkak, sebenarnya juga bukan ginjal. Baik. Akhirnya kami diberi surat untuk ke lab. Kemudian kami ke lab pagi, sore kita ambil, malam kita bawa lagi ke dokternya. Ternyata benar, kanker istri saya sudah di atas CA-nya, sudah di atas 1000. Wow. Sudah di atas 1000. Jadi di atas 1000 itu prediksi dokter bisa bisa 2000, bisa 3000 gitu ya. Nah, sehingga diputuskan harus kemo karena tidak ada jalan lain kecuali kemo. Kemudian kita kemo, setelah Baik. kemo 6 kali disedot, cairan yang dalam perut itu disedot, ternyata posisi itu di ovarium, posisi di Baik. ovarium. Nah, Uh-uh. setelah di ovarium, karena bukan spesialis dokter yang nangani awal, sehingga dirujuk ke dokter yang lain. Baik, Pak. Nah, setelah itu dikemo lagi 6 kali lagi, Mm-mm. dikemo 6 kali, baru dioperasi, dioperasi. Setelah operasi, ternyata kena COVID, sehingga Mm-mm. kemo itu mundur lagi. Jadi Baik. total kita udah kemo 14 kali, kemo udah 14 kali itu baru CA-nya dari angka di atas 1000 turun drastis menjadi 6,5. Baik. 6,5. Tapi tidak sampai 1 tahun, kurang lebih 9 bulan, terjadi metas lagi ke Mm-mm. usus. Sehingga harus kemo lagi, 6 kali lagi. Kemo lagi ke 6 kalinya. 6 kali lagi, satu paket ya. Nah, dari situlah kami kenal dengan Pak Indra, dengan Budian. Mm-mm. Nah, waktu itu kami juga masih belum bener nggak ya, bisa nggak ini ya. Sehingga Ya. kita masih ada keraguan, Baik. karena kita udah merasakan jatuh bangun selama hampir 3 tahun kan dengan dia Baik. kena kemo itu kan. Terus kemudian Mm-mm. kami ketemu dengan dokter Setio di Hotel Mm-mm. Regent. Dengan Baik. dokter Setio disarankan untuk tidak kemo, Baik. harus Mm-mm. yakin, nggak usah kemo. Akhirnya kami memutuskan yang harusnya kemo yang ke-21, kita sudah memutuskan untuk tidak kemo, Mm-mm. tidak kemo. Kita datang ke dokternya, kita alasan kami belum siap untuk kemo.
Akhirnya Baik. sama dokter dokter yang di Malang disampaikan, sudah ibu saya kasih waktu 5 minggu. Mm-mm. Nah, akhirnya kami bertahan dia 5 minggu tadi untuk tidak kemo. Heeh. Tapi Tidak mohon kemo, maaf, tidak diterapi kemo yang pakai kedua kita. PDP, Pak. Belum, itu belum. Kita Baik. belum beli. Kita Mm-mm. belum beli. Baik. Jadi kita mundur 5 minggu. Kita belum beli PDP, tapi perut ini semakin membesar. Mm-mm. Perut itu semakin membesar, ya. Nah, dengan perut yang semakin membesar tuh kami berpikiran ini kalau dibiarin, kalau sampai naik ke paru-paru, semakin membahayakan kan, Baik. gitu. Sehingga kita memutuskan akhirnya sudahlah kita harus kemo aja lah. Saya menyuruh istri saya untuk kemo aja. Karena Mm-mm. ini kalau dibiarkan perut ini makin membesar, kalau naik ke paru-paru selesai kan gitu kan. Mm-mm. Kita tetap ke dokter di Malang aja udah, kita bilang aja kita minta kemo. Sebelum kita kemo, saya konsultasi memang, dok, istri saya sudah kemo 20 kali kok nggak sembuh-sembuh ya. Ya, ah. Terus gimana caranya bisa sembuh? Saya bilang gitu memang. Jawabnya, Pak, kemo itu bukan jaminan untuk kesembuhan. Kemo itu hanya untuk melemahkan sel kanker. Tapi bukan berarti Baik. dengan kemo itu pasti sembuh. Tidak. Loh lah terus, untuk bisa sembuh pakai apa? Supaya sembuh pakai Mm-mm. bagaimana kan gitu kan? Jawabnya Mm-mm. dokter pakai ini dan ini. Gitu kan? Maksudnya pasrah sama Allah. Jadi semua harus pasrah. Karena orang orang sehat belum berarti umurnya panjang. Orang sakit juga belum berarti pasti mati duluan. Kan Mm-mm. gitu. Terus ini apa Iya. maksudnya? Harus senang. Dari situ jawaban ini yang saya katakan, semua orang dijawab seperti itu tidak semuanya bisa bisa jalanin ya. Artinya kita bisa pasrah. Iya. Pasrah itu Mm-mm. kadang-kadang hanya di mulut, ya kan? Pasrah Mm-mm. itu hanya di mulut. Belum tentu kita ini benar-benar pasrah sama Allah kan gitu ya. Karena ada keraguan, karena Baik. kondisi sakit. Mm-mm. Sehingga saya bilang ke istri saya, ya udahlah, mungkin ini ikhtiar kita lah. Aku tak beli aja wis PDP-nya. Iya. Karena testimoni dari Jogja kemarin, ibu yang kena kanker payudara sudah stadium 3 di opsi, sudah kemo 20 kali, 25 kali itu berapa kemarin? Kok juga sembuh gitu ya. Mm-mm. Yang dari Jogja, Bu siapa dulu lupa saya. Mm-mm. Nah, akhirnya saya Mm-mm. memberanikan diri untuk beli ke Pak Indra, PDP, Mm-mm. kemudian pada saat sepulang kemo, itu langsung kami terapi. Baik. Kami terapi pakai sinar magenta, itu sehari 4 kali, Baik. per 4 jam, per Mm-mm. 4 jam. Dan seperti yang disampaikan istri saya, kadang-kadang aku di terapi pakai PDP ini kok nggak terasa apa-apa ya. Mm-mm. Mm-mm. Artinya tidak seperti PMD kan, kalau PMD Baik. kan terasa. Ya. Kata. Ya. Kalau PMD ini kok, PDP ini kok aku nggak terasa apa-apa ya. Tapi yang saya saksikan, juga disaksikan istri saya sendiri, pada saat dia pulang kemo yang biasanya sudah tumbang, karena udah harus pasti muntah ya, muntah, lemes Ah. dan Mm-mm. lain-lain. Tapi setelah di terapi pakai PDP ini, Ya. dia tidak mengalami seperti itu. Alhamdulillah. Terus, Pak? Alhamdulillah sekali. Jadi sampai kemo yang ke-26 pun tidak pernah muntah, Mm-mm. tidak pernah muntah. Karena mungkin efek dari terapi tadi. Tapi Baik. kalau ditanya hasilnya apa dari terapi, kita belum tahu, Mm-mm. belum tahu karena kita belum tes lab dan lain-lain kan Mm-mm. gitu. Nah setelah kemo ke-26 selesai, Ya. tiba-tiba perut istri saya ini kayak bengkak, Nah, ah. kayak bengkak. Kalau orang Jawa bilang kayak udunan. Mm-mm. Itu yang sakitnya luar biasa, dia kesakitan sekali, kesakitan sekali. Tapi pada saat dia meletus, tetap kita terapi ya, kita tetap terapi sampai akhirnya istri saya sampai, ya jangan diterapi, aku takut ini pecah nanti, dan gitu kan. Akhirnya kita hentikan, 2 hari kalau tidak salah, kita hentikan terapi itu karena perutnya udah kayak apa, kayak mau meletus ya, udun udun ya, kalau orang Iya, Jawa iya. bilang udun, Ah, betul ah. itu. Nah ternyata benar, pada saat jam 2 pagi dini hari meletus benar itu, Mm-mm. meletus benar, keluar cairan terus sampai jam 5 pagi, dan alhamdulillah setelah meletus itu tidak sakit lagi, sudah tidak Alhamdulillah. sakit lagi. Mm. Nah akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk Ah, perawatan dan lain-lain. Akhirnya setelah kita kontrol ke dokter, disuruh
CT scan. Heeh. Itu CT scan. Akhirnya Sabtu kita CT scan, hasilnya baru hari Rabu keluar. Mm-mm. Hari Rabu itu kita bawa ke dokternya, ternyata dari hasil CT scan-nya seperti yang kita kirim itu, ternyata hasilnya sudah bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Jadi sekali kita dan terima kasih sekali, kita akhirnya semua karena Allah ya, semua itu semua karena Allah, tapi berkat pertolongan Allah lewat PDP, ya, kita sembuh. amin. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Eh, Mungkin itu saya bisa menambah sedikit, mungkin ya, Ya, silakan Bu Inung. ya, memang kalau saya ditanya eh, rasa atau hasil dari sinar PDP ya, PDP. PDP, saya nggak bisa, saya nggak bisa ngomong, oh badanku lebih enakan, enggak, saya Mm-mm. enggak merasakan itu. Mm-mm. Justru yang saya rasakan Mm-mm. di terakhir itu, Iya, perut saya semakin sakitnya luar biasa, seperti berlawanan ya Bu. Terus Bu. ya. Mm-mm. Terus, dan itu perubahan perut itu sangat signifikan. Mm. Yang tadinya datar, Heeh. tahu-tahu langsung kayak berbentuk gunung gitu. Heeh. Nah, dari situ saya ketakutan, saya langsung nggak usah di terapi karena kulit saya mulai ngelupas. Iya. Saya bayangkan waktu itu gimana sakitnya. Sekarang aja sakit kayak gini, Mm-mm. gimana waktu pecahnya gitu. Iya, baik Bu. Heeh. Jadi saya nggak mau diterapi, saya udah lepas, udah aku mau tidur aja sudah sekarang, udah Mm-mm. apa maunya Tuhan lah, saya bilang Mm-mm. sudah saya nggak mau apa-apa, sudah saya tidur aja. Baik Bu. Ya jam 2 ternyata Meletus. meletus Oh, dan rasa sakit itu Hilang. hilang, hilang sama sekali. Alhamdulillah. Wow, Hilang. sharing yang sangat istimewa. Nah, Bu, Bu Inung hari ini, Bu Inung telah hadir bersama kita CEO tercinta Mr. Nicholas Chang. Apa yang ingin Bu Inung dan Pak Ugi sampaikan kepada beliau sebagai CEO yang membawa produk-produk Huawei masuk ke Indonesia untuk kesehatan seluruh distributor dan orang-orang terdekat. Silahkan sampaikan Pak Jadi Ugi dan terima Bu. kasih sekali kepada CEO tercinta kita, Mr. Nicholas Yang, kemudian juga kepada eh, Pak Haikal ya. Hekel ya, Pak Hekel yang telah membimbing kami semua, memberikan masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang baik sekali kepada kami selama ini. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Baik, Kita Alhamdulillah. Baik, Pak Ugi, Bu Inung, sharing yang sangat istimewa kali ini. Luar biasa, saya sangat merasa juga turut senang ya, berbahagia karena Bu Inung sekarang udah Alhamdulillah udah nggak sakit lagi. Pak Ugi juga sudah berbahagia karena istri tercinta juga sudah senang dan terlepas dari rasa sakit. Terima kasih sharing hari ini. Kami mendoakan Pak Inung dan Pak Ugi dan Bu Inung juga semakin sehat dan semakin sukses bersama Huawei Internasional Indonesia. Tetap semangat, bersama kita pasti bisa. Cayo, cayo, cayo.